Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak ibu sekalian beserta orang tua yang kami banggakan, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan semangat dalam melaksanakan pembelajaran online atau pembelajaran daring. Sebelumnya, ibu akan mengingatkan kamu tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan diri dengan tetap memakai masker jika hendak keluar rumah. Rajin mencuci tangan, jangan langsung memegang area wajah apabila telah memegang sesuatu, dan keluar rumah hanya untuk yang penting-penting saja. Anak-anak ibu sekalian, ibu akan perkenalkan diri ibu. Nama ibu adalah Yunifa Elwijaya SPD, tamatan dari Universitas Negeri Padang pada tahun 2010, jurusan Bahasa Indonesia. Di sini ibu tinggal di Surya Minang. Ada yang sudah pernah pergi ke Surya Minang? Nah, jika kamu hendak pergi ke Surya Minang, silakan mampir di rumah ibu. Rumah ibu tidak jauh kok dari SMA Negeri 3 Kandis. Anak-anak ibu sekalian, ibu belum mengenal kamu satu persatu. Oleh karena itu, untuk perkenalan, di awal ini ibu minta kamu membuat sebuah video untuk mengenalkan diri kamu secara detail mengenai nama lengkap, asal sekolah, kemudian alamat rumah, kesukaan atau hobi, atau hal-hal pribadi lainnya yang diperbolehkan orang lain tahu. Silahkan kamu masukkan ke dalam videonya. Dan ibu tunggu ya. Baiklah anak-anak ibu sekalian, 1 tahun ke depan insya Allah ibu akan membimbing kamu untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Sebelum itu, ibu akan jabarkan komitmen pembelajaran kita 1 tahun ke depan. Komitmen ini perlu kita sepakati agar tercipta kenyamanan dalam proses pembelajaran, baik antara kamu dengan teman kamu, atau kamu dengan ibu, atau ibu dengan kamu. Baiklah anak-anak sekalian, apa saja sih tata tertib yang harus kamu patuhi, atau apa sih komitmen yang harus kamu patuhi selama proses pembelajaran Bahasa Indonesia bersama ibu? Baiklah, komitmen yang pertama adalah tata tertib belajar. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, kamu wajib hadir tepat waktu. Yang kedua, aktif bertanya dan merespon pertanyaan dari guru, aktif berdiskusi dan komunikasi yang baik. Yang ketiga, mengerjakan tugas dan latihan yang diberikan. Yang keempat, wajib mengikuti ulangan harian, wajib mengikuti remedial atau perbaikan nilai bagi yang tidak tuntas, wajib mengikuti penilaian tengah semester atau mid semester, dan wajib mengikuti penilaian akhir semester atau ujian semester. Nah, pembiasaan di dalam kelas. Nah, di dalam kelas, selama pembelajaran Bahasa Indonesia, kamu wajib mematuhi atau membiasakan diri. Yang pertama, mengucap salam, berdoa, literasi atau membaca dan menulis, mengangkat tangan jika ada yang ingin dibicarakan, menghargai pendapat teman, berbahasa yang baik dan santun, tidak membahas yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Karena itu merupakan penunjang nilai sikap. Selanjutnya, aspek penilaian dalam Bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia ada 3 aspek yang akan dinilai. Yang pertama adalah sikap spiritual dan keagamaan atau sikap sosial. Nah, sikap spiritual dan keagamaan adalah berdoa, kemudian beribadah, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat keagamaan ketika kamu sedang kaget atau berbicara dengan teman. Sikap sosial adalah sikap berhubungan antara kamu dengan teman kamu, atau hubungan kamu dengan ibu atau dengan guru-guru lain. Yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan ini adalah pengetahuan kamu, pemahaman kamu tentang materi-materi yang akan diajarkan, pemahaman, kemudian kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa menganalisisnya, dan memberikan penilaian dan merumuskan materi tersebut sehingga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan ini penilaiannya adalah praktik, produk adalah menghasilkan karya, proyek adalah merencanakan, melaksanakan, dan hingga kamu menemukan sesuatu. Nah, yang keempat adalah portofolio. Portofolio ini adalah riwayat skill kamu atau kemampuan-kemampuan kamu yang mempengaruhi pembelajaran Bahasa Indonesia. Misalkan kamu pernah menang lomba cerpen tingkat kabupaten. Nah, maka secara otomatis penilaian keterampilan kamu dapat ditunjang berdasarkan prestasi yang telah kamu peroleh. Kemudian penilaian pengetahuan untuk di dalam rapor. Ini adalah rumusnya 70% nilai harian. Nilai harian itu terdiri dari nilai latihan, tugas, ulangan harian, 15% penilaian tengah semester, dan 15% penilaian akhir semester. Ini contoh nilai rapor. Nilai rapor
NR adalah nilai rapor, 70% nilai harian. Nah, jika latihan tugas dan ulangan harian kamu itu total dirata-ratakan itu adalah 90, maka kita ambil 70%. 70% dari 90 adalah 63. Nah, jika kamu mendapatkan nilai tengah semester itu 60, kita ambil 15%-nya hanya 9. Kemudian penilaian akhir semester seandainya kamu mendapatkan nilai 50, maka hanya mendapat tambahan nilai 7,5. Nah, ketika dijumlahkan 63 ditambah 9 ditambah 7,5 adalah 79,5. Nah, maka di dalam rapor kamu tertulis 79,5. Baiklah. Untuk penilaian keterampilan dalam berbahasa Indonesia, praktiknya adalah membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Semua itu adalah praktik. Yang kedua adalah penilaian produk, menghasilkan sebuah karya. Yang ketiga, proyek, membuat penelitian hingga menemukan sebuah konsep atau data. Mungkin bentuknya nanti laporan kamu itu seperti makalah. Ya, makalah itu misalkan kamu diperintahkan untuk menemukan sebuah konsep dari perpustakaan. Nah, kamu di situ membaca beberapa macam buku, lalu laporannya itu sudah kita sebut dengan proyek. Yang keempat adalah portofolio, kumpulan tugas, karya-karya kamu, kemudian prestasi-prestasi akademik atau non-akademik. Atau kamu yang biasanya menulis puisi di rumah, di dalam buku harian, biasa menulis puisi, nah kamu kasih sama ibu puisinya. Nah, itu akan menjadi tambahan untuk nilai portofolio kamu. Kemudian mengenai remedial dan pengayaan. Remedial itu adalah perbaikan nilai yang dilakukan pada akhir materi pembelajaran atau setiap KD. Nah, ketika ujian semester atau mid semester nilai kamu rendah, misalnya dapat hanya 30, 40, itu tidak akan ada remedial. Remedial kita lakukan pada akhir KD atau setelah ulangan harian. Yang kedua adalah pengayaan. Pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menuntaskan pembelajaran. Di samping remedial bagi siswa yang tidak tuntas, siswa yang tuntas kita berikan pengayaan. Pengayaan ini adalah pendalaman materi, bukan menambah materi, tetapi mendalami materi. Baiklah, ini setiap siswa yang tidak tuntas pembelajaran wajib melakukan remedial atau perbaikan. Selanjutnya adalah tentang kegiatan pembelajaran K13. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kegiatan pembelajaran kita yang pertama, guru memberikan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Yang kedua, siswa mengamati. Mengamati di sini adalah membaca, mendengar, menonton video, atau melihat. Yang ketiga, siswa bertanya atau mempertanyakan yang telah diamatinya tadi. Yang keempat, siswa menalar. Pertanyaan yang ditemukan tadi kita nalarkan, siswa yang menalarkan, sehingga siswa mendapatkan sebuah data atau konsep yang untuk kemudian diasosiasikan atau difikirkan atau didiskusikan bersama temannya. Kita pecahkan masalahnya tersebut. Yang Yang keenam adalah mengomunikasikan hasil yang telah dipecahkan bersama. Ya, kita komunikasikan kelompok ini apa hasilnya, kelompok sana apa hasilnya. Yang terakhir adalah siswa dan guru menyimpulkan pelajaran yang telah didapat dengan mengukur ketercapaian belajar berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dikemukakan di awal pembelajaran tadi. Nah, itu adalah proses kegiatan pembelajaran K13 yang kita terapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan pembelajaran daring atau pembelajaran online? Nah, kegiatan pembelajaran K13 tetap dilaksanakan. Artinya, kegiatan yang 5 tadi, mengamati, bertanya, mengasosiasi, menalar, kemudian mengomunikasikan, wajib itu kamu laksanakan. Yang kedua, metode pembelajaran daring dalam jaringan atau online menggunakan tablet, Android, iPhone, komputer, atau laptop. Menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai alat komunikasi kita, kemudian ada Kaizala, kemudian ada Google Classroom, dan Zoom Meeting, dan Blogger. Nah, tetapi untuk informasi di awal tetap kita menggunakan WhatsApp. Selanjutnya, tetap menggunakan jadwal pelajaran yang telah disusun oleh sekolah. Oke, terima kasih. Selamat belajar anak-anak ibu sekalian. Semoga di masa pandemi ini kamu bisa lebih semangat belajarnya dan tetap menjaga kesehatan diri. Ini adalah pembuka awal di awal semester. Untuk materi pertama kita adalah teks laporan hasil observasi, di mana teks laporan hasil observasi itu adalah
teks laporan yang dibuat dari hasil pengamatan atau hasil observasi. Baiklah anak-anak ibu sekalian, pembelajaran kita lanjutkan dengan pemberian instruksi lewat WhatsApp group. Selamat belajar dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.